Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Megawati di depan relawan Ganjar Mahfud meneriaki pemerintahan sekarang yang sudah bersifat otoriter dan seperti Orde Baru. Ini sepertinya pelampiasan dari Megawati terhadap rejim Jokowi. Padahal rejim Jokowi itu adalah rejimnya dia sendiri. Jokowi adalah petugas partainya dari Megawati Soekarno Putri ini. Tentu menarik untuk kita simak pernyataan Megawati ini, mengingat konstelasi politik sampai saat ini sudah mulai memanas, apalagi sudah memulai masa pemilu, masa kampanye. Sepertinya Megawati kesal dengan Jokowi karena tidak mendukung kandidat dari PDI Perjuangan, yaitu Ganjar Mahfud. Malah mendukung Prabowo yang merupakan rival Jokowi di dua kandidasi 2014 dan 2019. Ini tentu bagi Megawati sebuah pertaruhan karena melawan rezim yang berkuasa, yang memiliki tangan-tangan kekuasaan di lembaga-lembaga negara maupun di aparatur pemerintahannya. Yang kentara seperti kemarin adanya dukungan dari kepala desa yang mendukung Prabowo Gibran di Silaknas Abdesi Desa Bersatu. Ini tentu saja membuat Megawati geram karena Jokowi tidak melarang adanya deklarasi tersebut. Padahal menurut undang-undang bahwa aparatur sipil negara, aparatur desa, pejabat desa juga tidak boleh melakukan kampanye untuk mendukung capres dan cawapres. Kekesalan Megawati juga nampak ketika Ketua KPK yang baru, yaitu Nawawi Papolongo, yang akan menindaklanjuti tentang Harun Masiku. Tentu saja ini membuat PDI dan Megawati geram. Karena apa? Karena dengan sampai ditangkapnya Harun Masiku, itu artinya kiamat bagi PDIP, terutama Hasto dan Megawati. Karena adanya keterlibatan Hasto sebagai sekjen dan Megawati sebagai ketua umum yang tentu saja menandatangani proses PAW waktu Harun Masiku akan menggantikan calon yang meninggal tersebut. Ini yang membuat PDI jadi geram terhadap Jokowi dan melampiaskannya dalam sambutan Megawati di depan para pendukung atau pada relawan Ganjar Mahfud di Jakarta kemarin. Itu mungkin sebab Megawati sudah naik ke ubun-ubun ya emosinya, sehingga melampiaskannya dengan meneriakkan rezim sekarang adalah rezim Orde Baru dengan gaya baru. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena itu rakyat harus melawan, katanya gitu ya. Dan disambut dengan riuh rendah oleh para pengunjung dengan meneriakkan lawan. Karena memang pemerintahan saat ini sudah semau gue. Hukum sudah dikangkangi, pemberantasan korupsi tidak jalan sama sekali, dan tebang pilihnya hukum di negeri ini. Politik sandera sudah menjadi kebiasaan bagi rejim saat ini, sehingga banyak kandidat-kandidat yang berpotensi menjadi terganjal karena adanya politik sandera ini. Contohnya Golkar yang tersandera, kemudian PAN juga tersandera, demikian juga dengan partai-partai lain yang tersandera. Tidak ada yang berani melawan kecuali Caimin yang berani melawan
kekuasaan Jokowi. Caimin dengan gaya orasinya yang selengean itu kemarin juga mengatakan bahwa kita tidak perlu pindah dari Jakarta ke hutan belantara karena sudah enak-enak di Jakarta, ngapain pindah ke hutan, katanya begitu. Ya, jadi tentu saja ini sudah ada perlawanan dari kubunya Amin. Demikian juga dengan Anies yang sudah mulai berani mengatakan no sama IKN. Ini artinya perseteruan sudah dimulai di awal kampanye ini. Dan kita mengharapkan adanya serangan-serangan yang lebih masif lagi dari Ganjar dan Mahfud MD ke pemerintahan Jokowi. Biar pemerintah Jokowi tidak arogan seperti sekarang ini. Dengan adanya manuver-manuver capres yang terus mendiskreditkan pemerintahan, tentu saja Jokowi akan berpikir ulang untuk melakukan tindakan-tindakan atau kecurangan-kecurangan yang bisa memicu pertumpahan darah di pemilu 2024 ini. Artinya bahwa kekuatan Jokowi di kubu Prabowo sudah mulai melemah dengan adanya kritik-kritik dari kedua capres tersebut. Ini sungguh menarik untuk kita kaji lebih jauh. Demikian saja pemirsa yang bisa kita sampaikan. Semoga pemirsa bisa memahami daripada konten ini. Jangan lupa di subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.